Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Kita baca bismillah terlebih dahulu bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu absen dulu kalian ya. Aldi, Bunga, Dodi, Elvira, Iqbal, Naufal, Najwa, Zaidan. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang materi apa? Ya, baik. Ibu kasih tahu ya, hari ini kita mau belajar mengenai gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu memahami gelombang stasioner melalui demonstrasi sebuah aplikasi. Dan yang kedua, memahami sifat-sifat gelombang. Dan yang ketiga, memahami jenis gelombang stasioner. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu gelombang? Ya, silakan Iqbal. Jawabannya sangat betul sekali. Jika sudah paham mengenai gelombang, maka Ibu akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu gelombang berjalan. Apa sih gelombang berjalan itu? Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang mempunyai amplitudo yang tetap. Ibu akan mencontohkan. Contohnya seperti ini. Misalkan Ibu memegang sebuah tali, dan tali itu ujungnya diikatkan kepada tiang. Nah, lalu Ibu goyangkan. Nanti akan terbentuk seperti gelombang, dan gelombang itu tidak akan memantulkan kembali. Makanya disebut gelombang berjalan. Sedangkan gelombang stasioner merupakan gelombang yang memiliki amplitudo yang bebas atau tidak tetap. Nah, sebelumnya ada yang tahu sifat-sifat gelombang berjalan ada berapa dan tolong sebutkan. Ya, baik. Ibu akan menyebutkan sifat-sifat gelombang berjalan. Sifat-sifat gelombang itu ada 6. Yang pertama, ada refraksi. Yang kedua, ada difraksi. Yang ketiga, ada refleksi. Yang keempat, ada dispersi. Yang kelima, ada interferensi. Dan yang keempat, ada polarisasi. Nah, untuk persamaan gelombang berjalan, Ibu akan tuliskan di bawah. Ini adalah persamaan gelombang berjalan. Y sama dengan plus minus A sin 2V dikali T per T kecil per T besar ditambah X per lambda. Atau Y sama dengan plus minus A sin 2Pi dalam kurung omega T ditambah Kx. Di mana Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, K bilangan gelombang, omega adalah frekuensi, T adalah waktu, dan X adalah jarak titik ke sumber. Ini adalah contoh soal gelombang berjalan. Nah, suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4T dikurangi X. X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah, nah ini pembahasannya,
Diketahui Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4T dikurangi X. X sama dengan 5 cm, T sama dengan 2S. Penyelesaiannya, Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4. Nah, 2 ini dari mana? 2 itu adalah T. Dan dikurangi 5. Nah, 5 itu dari X. Jadi, Y sama dengan 0,01 sin pi. 4 dikali 2 sama dengan 8. Tinggal kita masukkan 8 dikurangi 5. Nah, hasilnya Y sama dengan 0. Jadi, besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Selanjutnya adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner yang telah Ibu jelaskan tadi yaitu gelombang stasioner merupakan gelombang yang memiliki amplitudo yang bebas atau tidak tetap. Jenis-jenis gelombang stasioner ada dua, gelombang stasioner terikat dan gelombang stasioner bebas atau tidak terikat. Ini adalah contoh gambar gelombang stasioner terikat. Kita lihat dari gambar ini, ujung satu dengan ujung yang lain itu saling terikat dan membentuk simpul, maka dikatakan gelombang stasioner ujung terikat. Dan yang ini adalah contoh dari gambar gelombang stasioner bebas. Kita lihat pada gambar ini, ujung satu dengan ujung yang lain berbeda. Ujung yang satu tepat pada perut dan ujung yang lain pada simpul. Setelah kita melihat gambar dari kedua jenis tersebut, Ibu akan memberikan persamaan dari gelombang stasioner tersebut. Nah, persamaan gelombang stasioner yaitu Y1 sama dengan A sin dalam kurung omega T dikurangi Kx. Y2 sama dengan A sin dalam kurung omega T ditambah Kx. Di mana Y1 dan Y2 yaitu persamaan gelombang. A-nya yaitu amplitudo dan omeganya adalah kecepatan sudut, T adalah waktu, X adalah posisi. Ini ada contoh soal dari gelombang stasioner. Tali yang memiliki panjang 10 meter, salah satu ujungnya terikat pada sebuah pohon dan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm serta frekuensi 5 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut adalah 5 amperes, berapa amplitudo pada titik P yang terletak pada jarak 2 meter dari ujung terikat tali tersebut? Pembahasannya, diketahui panjang tali 10 meter. Ujung terikatnya A sama dengan 10 meter, F sama dengan 5 Hz, V sama dengan 5 amperes. Penyelesaiannya, Pi sama dengan lambda dikali F. Pi-nya sudah diketahui, jadi tinggal dimasukkan saja. V-nya 5 sama dengan lambdanya belum diketahui, dan F-nya sudah diketahui, F-nya adalah 5. Jadi kita tinggal masukkan saja 5 sama dengan lambda dikali 5. Nah, kita pindahkan lambdanya. Lambda sama dengan, karena kita dipindahkan, berarti menjadi lambda sama dengan 5/5. Lambda sama dengan 1 meter. Nah, karena kita mencari P, jadi AF sama dengan 2A sin Kx. AF sama dengan 2A sin 2. AP sama dengan 2 dikali 10 sin 2PI 2 per lambda. AP sama dengan 2 dikali 10 dikali 0. Hasilnya, AP sama dengan 0. Jadi, amplitudo pada jarak 2 meter di titik P adalah 0 meter. Keadaan itu berarti amplitudo pada keadaan simpul, gelombang yang menjadikan nilai amplitudo di titik P bernilai 0. Sampai sini, apakah sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah demonstrasi mengenai gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Tolong kalian amati video tersebut ya. Nah, di sini terdapat video demonstrasi
melalui aplikasi mengenai gelombang stasioner ujung terikat. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa ujung satu dengan ujung yang lain berbeda bentuk. Jika digambarkan akan berbentuk simpul karena ujung talinya tidak bergerak bebas. Dengan demikian, gelombang stasioner ini disebut ujung terikat. Nah, selanjutnya ada video demonstrasi mengenai gelombang stasioner ujung bebas. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu ujung akan berbeda dengan ujung yang lain. Jika digambarkan, ujung satu tepat pada perut dan ujung yang lain pada simpul. Pada dasarnya, gelombang stasioner ujung bebas ini memiliki jumlah perut yang sama dengan jumlah simpul. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan kalian membuat kesimpulan. Ibu akan memberi waktu selama 5 menit. Waktunya sudah habis. Silakan, ada yang membacakan kesimpulan yang telah dibuat? Ya, silakan Aldi. Terima kasih Aldi, kesimpulannya sangat bagus sekali. Anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu punya oleh-oleh buat kalian. Nah, oleh-olehnya yaitu kalian bentuk ke dalam 3 kelompok. Silakan pahami kembali materi yang sudah dipelajari hari ini. Lalu kalian gambar gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Lalu kalian beri penjelasannya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.